siang semua. Paradigma yang baru akan menghasilkan pola pikir dan cara pandang yang baru. Tetapi paradigma yang lama menghasilkan pola pikir dan cara pandang yang lama. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai 19 menulis begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat yang hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Definisi paradigma adalah cara pandang terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Kalau Anda dan saya punya cara pandang terhadap diri sendiri dan sekitarnya, itu disebut paradigma. Nah, orang-orang yang punya paradigma yang baru, dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi orang-orang yang punya paradigma yang lama, dia juga akan menghasilkan pola pikir dan cara pandang yang lama. Anda dan saya harus hidup di dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Supaya kita bisa berjalan di dalam tracknya Tuhan. Supaya kita tidak hidup di dalam pola hidup yang lama, saudara. Nah, saya mempelajari bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan. Nah, paradigma kita yang baru dalam Tuhan akan dibentuk, akan diproses dengan 3 hal. Yang pertama, firman Tuhan, saudara. 1 Timotius 3 ayat 16 menulis begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di mana Anda dan saya bisa dengar firman Tuhan? Yang pertama pasti di ibadah, baik ibadah tatap muka maupun di ibadah di online di YouTube, saudara. Mungkin Anda dan saya dengar firman Tuhan hanya 20 menit, 25 menit, 30 menit. Tapi yang 25 menit itu bisa mengubah kita dari yang buruk menjadi baik. Dari yang kasar menjadi lembut, saudara. Dari yang tidak teratur menjadi teratur. Kenapa? Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubah itu semua. Yang setuju boleh bilang amin. Walaupun mungkin by proses, saudara, tapi selama ada dan saya mau diproses di dalam firman Tuhan, pasti akan membawa kebaikan buat setiap kita. Amin, saudara. Saya juga banyak dengar YouTube, saudara. Saya juga kadang banyak dengar Facebook juga dalam firman Tuhan. Walaupun hanya 20 menit khotbah, 30 menit khotbah, itu bisa mengubah pola pikir dan paradigma saya secara pribadi menjadi jauh lebih baik. Yang mengerti boleh bilang amin, saudara. Jadi jangan sia-siakan ibadah, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mendengar firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita diubah dalam paradigma yang baru. Yang kedua adalah Roh Kudus, saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-8 menulis begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara dikasih Tuhan, kita dengar firman Tuhan mungkin di YouTube atau mungkin di ibadah tatap muka di gereja, itu hanya 20-30 menit khotbah disampaikan. Dan seperti tanda petik terbatas waktunya, saudara. Tapi firman Tuhan, tetapi Roh Kudus itu tanpa batas bisa mengingatkan saudara, bisa membuat saudara berbalik, saudara. Walaupun saudara ada di rumah, saudara ada di kantor, saudara ada di tempat pekerjaan, saudara, Roh Kudus bisa ingatkan saudara tentang banyak hal, bisa mengubah hati saudara dengan banyak hal. Ingatin gitu loh, saudara. Saya orangnya kadang suka lupa. Kemana-mana saya kalau sendiri begitu pelayanan keluar kota, bahkan untuk bawa oleh-oleh aja saya suka lupa. Tapi saya kadang kalau pelayanan keluar kota saya bilang Roh Kudus ingetin saya, supaya saya jangan lupa untuk bawa oleh-oleh, saya jangan lupa untuk bawa sesuatu buat orang di rumah. Kenapa? Saya perlu di encourage, perlu diingatkan, saudara. Nah, hal-hal kecil pun Tuhan bisa ubahkan, bisa ingatkan melalui Roh Kudus, saudara. Yang kedua, paradigma apa yang membuat kita semakin baru adalah Roh Kudus. Dia akan menuntun hidup saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, pengalaman. 1 Korintus 10 ayat 1 menulis begini.
semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pengalaman adalah guru terhebat, pengalaman adalah guru terbaik. Dan selama Anda dan saya hidup, pengalaman pasti akan membuat paradigma kita semakin baru.